Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi kita untuk perjalanan menuju kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, yang harus selalu kita ingat dalam pikiran kita, bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini akan berujung kepada suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu kematian. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, sekekar apapun badan kita, suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan kampung dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kita bisa saja sembuh dari sakit, kita bisa saja selamat dari kecelakaan, kita bisa saja terhindar dari bencana, tapi kita tidak akan bisa selamat dari intaian kematian. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan mendatangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi seorang hamba, lebih-lebih bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, untuk selalu mengingat kematian, karena dia bisa menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba di dalam kebaikan, mempersiapkan bekal untuk akhirat, dan menjadikan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, dan menjadikan kita qanaah, ridha dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang tamak, tergila-gila dengan dunia yang fana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Hadis ini memberikan perhatian kepada kita, pelajaran kepada kita, agar kita sering untuk mengingat kematian. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi hendaknya bagi kita untuk sering mengingat kematian. Kenapa? Karena kita juga sering lupa tentang akhirat. Kita sering lupa dengan kematian. Kita terbuai dengan fata morgana dunia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk selalu dan selalu mengingat kematian dan saling mengingatkan bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba, kapan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
Ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang mukmin yang selalu ingat akhirat, yang selalu ingat kematian, dan dia mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Dia tidak menjadi orang-orang yang lalai, dia tidak menjadi orang-orang yang keras hatinya. Ma'asyiral muslimin, kita sering mendengar saudara kita, sahabat kita, tetangga kita ada yang telah meninggal dunia mendahului kita. Kita sering mendengar berita-berita kematian. Kita sering ikut sholat jenazah, mengantarkan sahabat kita ke kuburan. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu menghidupkan hati kita, menyadarkan kelalaian kita, membangunkan tidur kita, ataukah kita masih terus di dalam kelalaian selama ini? Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja tatkala datang peringatan kami kepada mereka, lalu mereka bermunajat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang seribu sayang, hati mereka keras, setan menghiasi dosa-dosa yang mereka perbuat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, tidak terbuai dengan fata morgana dunia yang fana ini. Bagaimana caranya? Pertama, hendaknya bagi kita untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, masjid-masjid, kajian-kajian yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa mengingatkan kita kepada kematian, yang bisa mengingatkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan dunia yang fana ini. Yang kedua, hendaknya bagi kita membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sering kita diingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Al-Quran jarang membahas tentang dunia. Yang paling sering ditekankan oleh Al-Quran adalah tentang akhirat. Kenapa? Karena kesuksesan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Yang ketiga, di antara kiat agar kita mengingat kematian, hendaknya bagi kita ziarah kubur dengan ziarah yang syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ingatkan diri kita tatkala kita ikut sholat jenazah. Sekarang saya menyolati sahabat kita, suatu saat kita yang bakal disolati. Sekarang saya mengantar tetangga saya, suatu saat sayalah yang akan diantar. Sekarang saya menguburkan kerabat saya, suatu saat sayalah yang akan dikuburkan. Dengan begitu ma'asyiral muslimin, maka kita akan ingat kematian, maka kita akan ingat akhirat. Kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera bertaubat dari dosa-dosa, dan kita akan menjadi hamba-hamba yang qanaah, bukan hamba-hamba yang tergila-gila mengejar dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang telah memasuki bulan Desember. Dan bulan Desember adalah ujian keimanan bagi kita kaum muslimin. Karena di bulan ini ada perayaan Natal yang dirayakan oleh orang-orang Nasar. Dan sebagian kaum muslimin banyak yang kemudian ikut-ikutan merayakan Natal atau mengucapkan selamat Natal. Padahal, tahukah kita apa Natal itu? Apa Natal yang sedang mereka rayakan? Natal adalah hari perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani. Mereka sedang bergembira atas lahirnya Yesus Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan tentu saja akidah ini berseberangan dengan akidah Islam yang mengatakan bahwasanya Isa bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tansaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyatta'ida walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja langit pecah, hampir saja bumi pecah, hampir saja gunung-gunung pecah karena ucapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah tidak mungkin punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian ikut-ikutan merayakan Natal bersama atau bahkan mengucapkan selamat Natal, karena pada hakikatnya berarti dia telah menyetujui atau menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Toleransi bukan berarti kita mengorbankan akidah kita. Toleransi bukan berarti mencampur adukkan keyakinan kita. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami adalah keyakinan kami, agama kami. Kita tidak boleh mendolimi saudara-saudara kita. Kita tidak mendolimi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita bahkan dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh menyakiti mereka. Tapi kita tidak boleh menjual agama kita, akidah kita, untuk merusak akidah Islam. Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtaghil izzata bi ghairi. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka kita tidak akan meraih kemuliaan kecuali dengan agama Islam. Maka banggalah sebagai seorang muslim dan muslimah, dan pertahankan, rawat baik-baik akidah kita,
jangan kemudian mengorbankannya, jangan kemudian mencampur adukkannya ya dengan kebatilan-kebatilan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama Islam sampai akhir hayat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.